Hari ini anak-anak ustazah kita akan belajar fikih, materi tentang taharah. Adapun tujuan pembelajaran kita belajar tentang taharah adalah agar anak-anak ustazah bisa mengetahui tata cara kebersihan diri, lingkungan, dan tata cara bersuci yang benar bagaimana, dan tata cara bersuci dalam beribadah bagaimana. Nah, di sini kita akan belajar tentang fikih. Minggu kemarin di pertemuan pertama kita sudah konsultasi belajar tentang fikih materi najis dan hadas. Untuk minggu hari ini kita akan belajar tentang konsultasi pembelajarannya. Hari ini pembelajaran tata cara taharah. Tata cara taharah. Silakan ustazah membuka buku fikihnya di halaman 23. Taharah. Taharah itu artinya bersuci. Fikih materinya tentang taharah. Taharah artinya bersuci. Bersuci di sini bersuci dari hadas, dari najis, dari kotoran-kotoran. Taharah artinya bersuci dari kotoran, dari hadas ataupun najis. Dari hadas ataupun najis. Nah, bersuci di sini dari hadas dan ataupun najis. Tetapi biasanya jika kita ingin bersuci itu kita akan melaksanakan ibadah. Jadi sebelum kita beribadah, sebelum kita sholat, kita harus pastikan diri kita bertaharah, pastikan kita bersuci. Nah, di sini kita akan belajar taharah di sini dibagi atas dua. Ada taharah namanya lahiriah dan ada taharah batiniyah. Ada taharah pertama, ada namanya lahiriah. Yang kedua ada batiniyah. Lahiriah di sini, taharah lahiriah di sini adalah bisa saudara lihat di halaman 25. Taharah lahiriah berarti dari taharah yang bersuci dari kotoran dari yang nampak. Nah, bisa di situ bersuci lahiriah, kegiatan bersuci dari najis dan hadas, kotoran-kotoran dari najis kita, dari kena kotoran atau kita sedang berhadas, kita harus bersuci lahiriah, bersuci lahir kita, diri kita harus kita suci. Nah, lahiriah di sini dibagi atas dua, bisa bersuci dari najis, dan di sini dibagi atas dua, bisa bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis ialah, najis itu minggu kemarin kita sudah menjelaskan najis ialah kotoran yang menjijikkan. Jadi kita harus bersuci dari najis di sini, bersuci dari kotoran yang nampak, kotoran yang terkena oleh panca indera kita, yang nampak dengan panca indera kita. Nah, caranya dengan bagaimana? Dengan membersihkannya agar menghilangkan bau-baunya. Sedangkan bersuci hadas di sini, hadas dibagi atas dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Cara membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dengan cara mandi. Nah, sedangkan batin kita, raga kita, kita bersuci dari batinnya. Contoh dalam syirikan. Mungkin contohnya ada si A, dahulunya dia sering berbuat jahat, sering menyembah selain Allah, syirik dia. Nah, kembali dia ke jalan yang benar, bersuci dia secara batinnya. Nah, bersuci dengan secara batinnya ini, dia melakukan sholat taubat. Nah, di sini dia melakukan sholat taubat. Sholat taubat di sini bersungguh-sungguh bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, tidak akan syirik lagi. Atau dahulu dia sering mencuri, walaupun dia sholat dia sering mencuri, tobat dia, itu namanya
taharah batiniah. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar. Pertama kita sudah belajar tentang pengertian taharah. Lalu kita apa tujuan taharah? Apa tujuan untuk bersuci? Tujuannya adalah untuk menyucikan diri kita, dari hal-hal yang terkena najis ataupun hadas. Nah, dan sebagai syarat sah ibadah kita, ketika kita melaksanakan sholat, kita harus suci, harus taharah. Nah, itulah tujuan taharah. Lalu bagaimana tata cara taharah itu? Tata cara taharah itu, pertama kita akan bacakan taharah itu, dan kita bersuci dari hadas dan najis. Kan taharah bagi dua, ada lahiriah, ada batinnya. Yang lahiriah ada najis, bersuci dengan hadas. Pertama kita akan tata cara taharah dari najis. Nah, tata cara taharah dari najis. Nah, tata cara taharah dari najis ini, najis itu pun dibagi atas 3. Ada namanya najis berat, ada namanya najis ringan, ada namanya najis sedang. Najis berat ini biasa kita sebut mughallazah. Bisa Anda sudah lihat di halaman 27. Najis berat ini adalah biasa najis mughallazah. Najis berat ini contohnya kita terkena oleh hewan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Al-Qur'an, yang dilarang oleh Allah. Nah, contohnya kita tidak boleh memegang anjing, tidak boleh memegang hewan babi. Jika suatu barang atau benda kita terkena jilatan anjing ataupun jilatan babi, kita harus membersihkannya. Cara membersihkannya, hilangkan dulu bendanya, kita usir dulu anjingnya agar kita bersihkan benda kita itu, lalu kita cuci sebanyak 7 kali. Nah, dan untuk lebih bersihnya lagi kita menggunakan tanah ataupun debu. Itu untuk agar kuman-kuman yang terkena najis itu lengket dengan tanahnya, jadi dia dibersihkan. Jadi pastikan bersih sebersih mungkin. Nah, jangan sampai kita terkena najis berat, karena najis berat harus membersihkannya dengan menggunakan debu ataupun tanah. Yang kedua, najis ringan. Najis ringan ini biasanya anak ustazah punya di rumah, misalnya punya adik bayi yang laki-laki. Lalu ketika kalian menggendongnya, adik bayinya membuang kotoran seperti buang air kecil dia, pipis dia, terkena baju. Itu kita harus membersihkannya. Kita percikkan saja airnya, kita bersihkan badan kita yang terkena pipis adik kecil kita begini. Tetapi jika kita punya adik bayi perempuan, kita harus mencucinya. Kita bersihkan, kita bersihkan baju kita cuci agar baju kita tidak ada lagi kena harumnya yang tidak enak. Harus kita bersihkan. Kita harus memastikan itu bersih. Itu kalau dia contohnya najis ringan. Sedangkan najis sedang itu contohnya misalnya anak ustazah, najis sedang di sini dibagi juga atas 2. Bisa sudah jadi halaman 28. Najis sedang ini dibagi atas 2. Ada namanya najis mutawasitah, najis sedang umiyah, dan ada namanya najis sedang ainiyah. Najis sedang hikmiyah, hukmiyah, dan ada namanya najis sedang ainiyah. Najis sedang ainiyah ini, najis sedang hukmiyah ini contohnya terkena kita di rumah lagi duduk-duduk, ternyata
kita duduk itu terkena pipis adik kita, tapi pipisnya sudah kering. Nah, itu namanya hukmiyah. Najis sedang hukmiyah. Itu kita bersihkan badan kita bersihkan karpetnya agar terhilangkan najisnya, atau kita sapu atau kita siram dengan air. Sedangkan najis ainiyah itu najis yang terlihat. Kalau hukmiyah tadi kan kata kering nggak terlihat kan? Nah, ini nggak terlihat ya. Kalau ainiyah dengan ain itu ain itu mata, bahasa Arab ain itu artinya mata. Sedangkan ainiyah najis yang terlihat. Contohnya di situ. Nah, najis yang terlihat, contohnya darah haid dan bangkai, atau contohnya ketika kita pernah nggak anak ustazah melihat orang ketika potong kurban, ketika kurban kemarin ini, kan potong kurban, darah kurban sapi, kurban kerbau, kurban kambing itu terkena dengan baju kita, itu namanya ainnya terkena, kotorannya nampak, darah itu nampak ke badan kita, itu namanya najis ini yang harus kita bersihkan dulu, harus kita cuci, harus kita bersihkan, harus hilangkan baunya, terus nodanya dihilangkan. Nah, itu kita harus ainnya, najis ain itu namanya najis ainnya. Itu tata cara taharah dalam dari najis. Lanjut kita tata cara taharah dari hadas. Lanjut tata cara dari hadas. Hadas ini dibagi atas dua. Hadas ada namanya hadas kecil dan ada namanya hadas besar. Kecil ada namanya hadas. Di sini anak ustazah bisa lihat di halaman 29 tata cara hadas kecil dulu kita pertama. Kita pertama belajar tentang hadas kecil. Hadas kecil itu apa saja? Yang sudah jelaskan kemarin. Coba buka lagi catatannya. Apa saja hadas-hadas kecil? Contohnya tata cara istinja. Istinja di sini apa? Bersuci ketika setelah anak ustazah membuang air. Mau buang air besar, mau buang air kecil, bersuci dia. Bersihkan ketika anak ustazah keluar dari kamar mandi, bersihkan diri kita dari istinja itu. Dengan cara apa? Dengan kalau hadas kecil ini cukup membersihkan dirinya. Misalnya kalau kita pipis, kita siram, lalu kita kembali berwudu, atau kita terkena hadas kecilnya, contohnya kita buang angin, kita hanya bersucinya dengan cara kembali berwudu. Kalau yang najis tadi kita harus menyucikan diri kita, mensucikan badan kita, mensucikan pakaian kita. Sedangkan kalau hadas kecil ini, tata cara hadas ini, misalnya tadi kemarin kayak contoh kemarin hadas kecil apa saja? Buang air besar, buang air kecil, ataupun buang angin. Tata caranya dengan cara apa? Dengan cara cukup dengan cara berwudu. Itu dia tata cara hadas kecil. Lanjut kita tata cara hadas kecil itu dengan cara berwudu. Bagaimana wudunya? Mungkin ketika anak ustazah di kelas 6 atau di kelas SD tahun lalu anak ustazah sudah pernah praktik wudu. Apa saja praktik wudu? Lebih tahu kan anak ustazah? Besok kita akan praktik wudunya. Pertama yang pastinya kita ada syarat untuk wudu, ada sunnah wudu, terus ada niat wudu. Lalu kita apa saja yang membatalkan wudu? Pertama ketentuan wudu. Ketentuan sebelum kita berwudu, kita pastikan diri kita jauh bersih. Kita bersih dari namanya najis dan bersih dari kata hadas. Itu ketentuan berwudunya. Lalu yang rukun wudunya apa saja? Pastinya anak ustazah harus sebelum berwudu harus baca niat. Apa niat berwudu? Coba dibaca niat berwudu. Oke? Nah, apa niatnya? Nawaitu wudu'a, ada di halaman 30. Nawaitu wudu'a birafil hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Sudah kita rukun wudu tadi tuh, ada sunnah wudu. Sunnah wudu itu di sini di halaman 31 kita akan belajar tentang ada 15 sunnah wudu. Dari membaca basmalah, dari kita membasuh tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh ubun-ubun, tangan, telapak tangan, dari tangan sampai siku, mata kaki, ada sampai kita
ada rukun wudhu, sunnah wudhunya membaca doa setelah berwudhu. Nah, setelah kita berwudhu, ternyata kita ada lagi yang membatalkan wudhu. Ketika kita berwudhu, ketika kita hendak sholat, ternyata hendak kita Allahu Akbar, batal wudhu kita. Contohnya apa? Yang membatalkan wudhu apa saja? Misalnya itu tiba-tiba kita buang angin, atau kita tiba-tiba tersentuh atau menyenggol teman kita yang bukan mahram, yang beda lawan jenis, batal wudhunya. Dan itu harus kita mengulang lagi wudhunya. Bagaimana cara berwudhu? Bisa anak ustazah lihat di halaman 32. Praktik cara berwudhu dari membasuh tangan, sela-sela tangan, setelah itu kumur-kumur, lalu lubang hidung. Sebanyak berapa kali setiap wudhu? Sebanyak 3 kali. Dimulai dari bagian anggota tubuh, bagian apa nak? Bagian kanan. Ya, itulah dia tata cara berwudu atau tata cara taharah dari hadis kecil. Kalau yang kedua, tata cara taharah dari hadis besar. Kalau hadis kecil itu kita hanya berwudu, tetapi kalau hadis besar kita tata caranya dengan apa? Dengan mandi, karena hadasnya sudah besar. Hadas kecil bisa dengan berwudu, bisa sempurna lagi sholat kita setelah kita berwudu. Tapi kalau hadas besar tidak bisa berwudu, sebelum itu kita harus mandi. Ada namanya mandi wajib. Apa contoh hadas besar? Apa contoh dari minggu kemarin kita belajar itu? Apa contoh hadas besar? Contohnya untuk perempuan ketika mengalami masa menstruasi atau haid, dan laki-laki ketika mengalami mimpi basah di malam hari, atau ketika beraktivitas anak sudah mengeluarkan mani, kelenjar air putih dia di kemaluan kita mandi. Apa niat mandi, niat sholat mandi wajib? Ada di buku halaman 34. Coba dibaca, apa niat sholat mandi? Niat sholat mandi wajib, buka bukunya halaman 34, baca. Coba. Nawaitu ghusla li rafil hadasi akbar. Kalau tadi niat wudhu itu hadasi asgor, kecil. Yang ini hadasi akbar. Liraf akbar fardan lillahi ta'ala. Ada di halaman 34. Nawaitu ghusla li rafil hadasi akbar fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika anak saudara yang bagi yang perempuan ketika selesai masa menstruasinya diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Mandi wajib seperti mandi biasa, tidak, bersih dari atas sampai ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bersih semuanya. Makanya dinamakan mandi wajib. Wajib membersihkan semua, basahkan rambutnya. Anak saudara laki-laki, ia juga wajib membersihkannya, mandi juga. Apa sunnah mandinya? Membaca basmalah, berwudu. Sebelum mandi itu kita berwudu, lalu kita meniatkan, lalu menggosok seluruh badan kita, sama seperti tata cara berwudu, mendahulukan anggota badan kanan. Mandi juga kita dahulukan anggota badan kanan, lalu kita bersihkan. Itu tadi tata cara taharah dari hadas kecil maupun hadas besar. Coba lanjut ya. Kalau andaikan ini kita membersihkan najis menggunakan air, membersihkan hadas menggunakan air. Sekarang kita taharah bersuci jika tidak ada air. Bagaimana? Dengan cara tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah, lihat nomor 34, cara membersihkan hadas kecil. Cara membersihkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Cara membersihkan hadas besar dengan mandi. Tetapi jika tidak ada kedua air, kita boleh bertayamum. Bertayamum menggunakan apa? Menggunakan debu yang bersih. Misalnya kalian lihat dulu debunya di sini, ternyata debunya banyak kotoran, ada sarang laba-laba. Jangan digunakan, harus menggunakan debu yang bersih. Menggunakan
debu yang bersih. Tayamum itu menggunakan debu yang bersih. Sebelum tayamum, apa niatnya? Ada tuh halaman 35 juga. Nawaitul tayammuma listibahati. Apa niat tayamum? Nawaitul tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Sama seperti berwudu ustazah, kita melaksanakan sunnahnya, praktik tata cara wudunya. Tidak mungkin di debu itu kita kumur-kumur. Debu, ambil debu, berdiri kalian, setelah berdiri baca doa niatnya, setelah menempelkan debunya ke dinding, lalu jangan langsung, tapi tepukan gini boleh. Sudah ambil debu, nih, contoh tayamum, ambil debu, lalu kalian boleh gini, sapu, atau setelah kalian ambil debu, kalian boleh sudah itu baru kalian buka langsung dari sini, buka kalian sampai ke sini. Setelah itu ambil debu lagi, hembuskan, tiupkan, baru tangan dari ujung tangan sampai ke sini. Dari tangan kanan sampai ke sini. Lalu ambil debu lagi, lalu tangan kanan sampai ke sini. Bisa anak ustazah perhatikan di halaman 35 tata cara tayamum. Tata cara tayamum ini. Bisa nak, jadi ngambilnya bukan gini langsung nak, bukan gini. Tapi dari ngambil muka itu bukan gini nak. Bukan, tapi dari sini. Dari atas nih. Lalu ambil debu lagi, tiupkan, baru tangan. Sampai sini, baru ke sini lagi. Itu dia tata cara tayamum. Itulah tata cara tayamum. Lalu pelajaran terakhir apa? Untuk apa fungsi taharo ini dalam kehidupan? Fungsi taharo dalam kehidupan. Fungsi taharo itu apa tadi? Taharo itu artinya bersuci. Jadi fungsi taharo dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk bersihkan badan, tempat tinggal, lingkungan kita bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bersih badan kita, rumah kita, lingkungan masyarakat kita, bersih semuanya. Jika bersih, enak dipandang, enak. Maka dari itulah fungsi dari taharo. Jadi intisarinya apa? Kita belajar taharo. Taharo itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Najis dan hadas. Najis itu dibagi atas 3, berat, ringan, sedang. Hadas dibagi atas 2, kecil, besar. Cara bersihkan najis dengan apa? Mensucikan menggunakan air yang mengalir. Hadas kecil bersuci dengan apa? Dengan berwudu. Hadas besar disucikan dengan apa? Dengan mandi wajib. Nggak ada air bagaimana? Bertayamum. Itulah agama Islam, memudahkan, tidak menyulitkan, memudahkan. Apa sebenarnya fungsi kita bersuci? Bersih kita, badan kita bersih, lingkungan masyarakat kita bersih, enak dipandang. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin ini saja pelajaran kita fikih tentang taharo. Anak ustazah bisa kerjakan soal HOTS halaman 38 bagian A, bagian B, dan bagian C. Lalu tadribat halaman 41 bagian A dan bagian B. Hanya tulis jawaban di buku tulis. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.